Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Huda Al-Hakim, channel yang membahas teknik engineering dan segala tools yang bisa mempermudah pekerjaan kita semua. Ya, jadi kalau ada kawan-kawan yang baru menonton channel saya ucapkan selamat datang. Dan kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi ini sesuai judulnya di file ini, belajar pivot table Excel. Oke, jadi pivot table Excel ini definisinya itu kita bisa arahkan kursor di sini ya. Jadi menu pivot table ini ada di insert, kemudian di pivot table. Nah, kita bisa membaca sekilas ya fungsi dari pivot table dengan mudah, easily arrange and summarize, mencari kesimpulan ya atau menyusun kompleks data. Nah, kita akan menggunakan pivot table ini untuk menganalisa data yang kita punya di sini. Jadi ini adalah data pembelian ya atau jurnal pembelian. Ada material ya, kemudian ada harganya di sini, volume dan harga, dan ada nama vendornya ya. Vendor ini maksudnya suppliernya ya. Kemudian ini WBS ya. WBS itu kalau istilah di teknik itu work breakdown structure ya. Jadi ini data mencerminkan jurnal pembelian ya dan pemberian pos pekerjaan dengan ada WBS-nya gitu ya. Kita punya banyak kolom ya dan kita lihat ke bawah datanya juga ada ribuan ya. Nah, kalau kita ingin mencari kesimpulan atau summary dari data ini ya, kalau kita buat manual tanpa pivot table pasti akan jelimet ya. Makanya kita perlu menggunakan pivot table. Nah, pertama-tama yang kita lakukan untuk membuat pivot table, jadi kita pastikan semua data ini ada header-nya ya. Ada header-nya. Jadi kolom yang paling atas ini harus ada keterangannya. Coba insert ya. Kita coba kalau ada kolom yang kosong gitu ya, apakah bisa membuat pivot table. Oke, membuat pivot table itu kita perlu menselect semua data ya. Menselect semua data. Jadi kita ambil dari data sini sampai sini. Kalau kita punya kolom yang kosong seperti ini ya, kemudian kita pilih insert dan pivot table. Coba dulu aja pencet OK ya. Nah, dia tidak akan mau memproses ya. Pivot table field is not valid ya. Jadi data itu harus lengkap semua headernya. Oke, saya hapus saja ini sebagai contoh aja kalau teman-teman nanti mendapati tidak bisa insert pivot table biasanya karena headernya tidak lengkap. Nah, kalau ini kan sudah lengkap semua. Nah, kita langsung saja kita blok ya. Kemudian kita pilih insert ya, kemudian pivot table. Nah, pastikan table range-nya ini sudah sampai data yang terakhir ya, yang paling bawah. Oke, sudah paling bawah range-nya, kemudian kita pilih saja new worksheet ya, agar nanti muncul pivot table-nya di lembar kerja baru. Oke, kita punya pivot table. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan pivot table ya? Kita bisa klik dulu di sel yang area pivot table ini, nanti akan muncul di bagian kanan pivot table field. Kita bisa memilih ya, jadi diminta di sini choose field atau header yang mana yang atau field mana yang mau kita gunakan sebagai pivot table. Nah, ini sistemnya kita bisa menggunakan ini dengan cara drag and drop. Jadi kita bisa drag data yang ada di atas ini ke 4 bagian ini. Jadi ada bagian filter, kolom, rows, dan values ya. Jadi filter ini untuk memfilter ya, kalau kolom ini ya tentu saja kolom dan rows untuk baris dan kolom ya. Kemudian values ini untuk kita menformulasikan nilai ya. Nah, misalnya kita pengen tahu material yang ada di data referensi ya, kemudian jumlah volume dan jumlah harganya. Ini akan otomatis membuat summary ya atau recap dari semua material ya. Kemudian ada volume dan ada jumlah harganya. Nah, kita juga bisa nanti double klik di sini ya. Nah, contoh kita pengen tahu item pasir ya, kita coba find pasir. Nah, jadi kalau kita klik data pasir ini ya, jadi kita pengen tahu volumenya ini ya, rinciannya apa saja, kita bisa double klik di sini. Ya, ini
tentu saja jumlahnya ya akan sama dengan yang ada di rekap tadi ya, yang ada di pivot 1300. Ya, ini 1300. Kalau kita mau double check juga dari data yang referensi kan tadi ada di sheet 1 ya. Jadi kita bisa buka di sini. Misalnya kita filter untuk data pembelian pasir. Nah, dia otomatis ketika dijumlahkan di sini sama juga di 1300. Oke, kemudian kita bisa mengatur format number. Kita bisa langsung mengatur di selnya ya. Misalnya kita buat agar ada separatornya ya, comma style. Atau kita juga bisa dari settingan yang ada di pivot ya. Kita pilih di sini ya. Di value field setting, kemudian number format, kita pilih number dengan separator. Oke, nah kita munculkan data yang lebih mudah dibaca ya. Nah, ini kita bisa mengganti apa saja yang mau kita tampilkan dengan cara men-setting pivot table fields yang kita masukkan di sini. Misalnya kita ingin mengganti ya, agar tahu pembelian dari vendor supplier gitu ya. Nah, kita dapati di sini kalau rows-nya kita buat ada vendor dan material, jadi dia rows-nya ada vendor dan materialnya. Nah, kalau kita jumlahkan ya, atau kita cek di sini ya, misalnya kita lihat cipta karya tadi ya. Jadi di sini di sheet 2, pivotnya ada cipta karya, kemudian di referensinya kita pilih cipta karya. Nah, ketika kita jumlahkan ya, harga yang ada di pembelian cipta karya totalnya 4 miliar, ya di sini juga pasti nanti akan sama. Ya, jadi sangat mudah dengan cara drag and drop ya, kita misalnya delete data yang nama material ya, jadi agar tahu jumlah pembelian masing-masing vendor supplier ya. Jadi kita bisa mengurangi proses formulasi manual ya, membuat rumus manual untuk mencari summary atau rekap data, karena dengan cara pivot ini bisa langsung otomatis kita dapati data yang lebih mudah dibaca. Selanjutnya kita bisa menganalisis ini ya, data pivot ini dengan chart ya. Nah, kita bisa pilih di sini ada analyze ya, kemudian di bagian kanan sini ada pivot chart ya. Mudah-mudahan ini nggak ketutupan video cam saya, jadi kita bisa pilih pivot chart di sini. Contohnya kita buat grafik kolom ya, kita pilih grafik kolom, kemudian oke. Jadi chart ini ya dibentuk sesuai dari tabel pivot yang kita display di sini. Ya, jadi ada vendornya ya, cipta karya, di sini ada total pembeliannya di 4 miliar. Kemudian ketika kita mengganti pivot fields, misalnya kita ganti menjadi ya ini WBS ya. WBS ini tadi work breakdown structure atau jenis pekerjaan ya, jenis pekerjaannya. Nah, kita ganti tampilannya adalah total pembelian dari masing-masing jenis pekerjaan ya. Otomatis chart yang ada di sebelahnya dia akan ikut berubah sesuai dari tadi ya, tabel pivot yang kita display. Ya, jadi ini sangat efisien dan mudah sekali untuk membaca data. Kita ingin menampilkan apa saja data yang mau kita tampilkan, nanti otomatis akan terupdate. Ya, kawan-kawan juga perlu perhatikan, jadi di bawah sini ada defer layout update ya. Kalau kita checklist ya, jadi kita update-nya harus manual dengan klik tombol update di sini ya. Jadi maksudnya ketika kita ganti, misalnya tadi tampilan yang nama vendor ya. Nah, dia tidak langsung otomatis update, kecuali dengan kita update manual, kita klik button atau tombol update di sini. Nah, dia baru mengganti. Kalau kita uncheck, jadi akan auto update. Oke, jadi di pivot chart fields ini ya ada 4 bagian ini. Jadi kawan-kawan bisa nanti bereksplor ya untuk mengganti format-format tabel yang mau ditampilkan. Ya, kalau tadi kita banyak di bentuk data yang row ya, ke bawah ya, kita bisa ganti juga datanya itu menjadi kolom ya, sifatnya kolom ke samping seperti ini ya. Jadi
ada kolom dan row, atau mau tampilannya ke bawah ya bentuk row, silahkan nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan semua. Dan tentu saja semakin kawan-kawan bereksplor ya, mencoba pivot chart fields ini ya, bermain dengan settingan pivot chart field ini, nanti kawan-kawan akan semakin lancar menggunakan pivot chart. Ya, jadi sesi ini kita cukupkan. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang pivot table. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan semua untuk mempermudah analisa data. Kalau ini contohnya data jurnal pembelian ya, bisa juga kawan-kawan sesuaikan dengan kebutuhan kalian semua. Misalnya untuk data sales, data inventory, dan data apapun, tentu saja bisa menggunakan pivot table ini untuk mempermudah analisa data. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa beri jempol di video ini dan juga subscribe agar tidak tertinggal update yang ada di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you later. Have a nice day.